Model kerja ini memberikan kebebasan bagi pekerja untuk menentukan jadwal, lokasi, hingga jenis pekerjaan yang ingin dilakukan, sehingga menjadi solusi bagi banyak orang yang mencari keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi. Freelancer adalah individu yang bekerja secara independen, tanpa ikatan kerja tetap dengan suatu perusahaan. Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, hubungan kerja biasanya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT, atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, PKWTT. Pastikan kontrak mengatur siapa yang memiliki hak cipta atas hasil kerja Anda, terutama jika proyek Anda melibatkan karya kreatif. Ekonomi. Anda memiliki hak moral, atribusi, dan ekonomi, eksploitasi, atas karya kreatif Anda, seperti desain grafis atau konten tertulis. Ketentuan kontrak. Perhatikan klausul kontrak terkait hak cipta. Jika ada, pastikan Anda memiliki perjanjian kerja yang jelas, lindungi hak cipta karya Anda, dan berhati-hatilah terhadap penyalahgunaan data pribadi. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, model kerja tradisional mulai bergeser dengan hadirnya berbagai alternatif yang lebih fleksibel. Salah satu bentuk kerja yang semakin populer adalah freelance. Freelance merujuk pada pola kerja di mana individu bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Model kerja ini memberikan kebebasan bagi pekerja untuk menentukan jadwal, lokasi, hingga jenis pekerjaan yang ingin dilakukan, sehingga menjadi solusi bagi banyak orang yang mencari keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi. Kemajuan teknologi, terutama internet, menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi berbasis freelance. Berbagai platform digital kini memfasilitasi para pekerja lepas untuk terhubung dengan klien di seluruh dunia, menciptakan peluang yang sebelumnya sulit diakses. Selain itu, perubahan pola pikir generasi muda yang lebih menghargai fleksibilitas dan kemandirian turut menjadi katalis dalam popularitas freelance. Namun, di balik semua keuntungan tersebut, dunia freelance juga memiliki tantangan tersendiri. Mulai dari ketidakpastian pendapatan, kurangnya jaminan sosial, hingga persaingan yang ketat menjadi beberapa isu yang harus dihadapi oleh para pekerja lepas. Oleh karena itu, pembahasan mengenai freelance menjadi penting untuk memahami peluang, tantangan, serta strategi yang dapat diterapkan untuk sukses dalam industri ini. Hai semua, kembali lagi bersama kami di channel Hakim Membaca. Panduan hukum untuk pekerja lepas atau freelancer. Freelancer adalah individu yang bekerja secara independen, tanpa ikatan kerja tetap dengan suatu perusahaan. Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, hubungan kerja biasanya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT, atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, PKWTT. Namun, freelancer umumnya tidak masuk dalam kategori ini karena mereka bukan karyawan tetap suatu perusahaan. Bekerja sebagai pekerja lepas, freelancer memberikan fleksibilitas dalam mengatur waktu dan memilih proyek. Namun, penting bagi pekerja lepas untuk memahami aspek hukum yang melindungi hak dan kewajibannya. Berikut adalah panduan singkat mengenai beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Kontrak kerja, pondasi utama. Kontrak kerja adalah dasar utama perlindungan hukum bagi freelancer. Meski sering diabaikan, kontrak adalah alat yang sangat penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban antara freelancer dan klien dijelaskan secara jelas. Apa saja yang perlu dicantumkan dalam kontrak? Deskripsi pekerjaan, jelaskan secara spesifik apa yang harus diselesaikan, termasuk cakupan tugas. Batas waktu, tentukan tenggat waktu penyelesaian pekerjaan. Ketentuan pembayaran, sebutkan jumlah pembayaran, metode, dan waktu pembayaran. Hak cipta dan lisensi, pastikan kontrak mengatur siapa yang memiliki hak cipta atas hasil kerja Anda, terutama jika proyek Anda melibatkan karya kreatif. Perlindungan hukum atas proyek yang tidak dibayar. Salah satu masalah terbesar yang sering dihadapi freelancer adalah klien yang menunda atau tidak membayar setelah pekerjaan selesai. Untuk melindungi diri, berikut langkah-langkah yang dapat diambil. Dokumentasikan komunikasi. Simpan bukti email, pesan, atau dokumen terkait kesepakatan dengan klien. Ini bisa menjadi bukti penting jika terjadi sengketa. Gunakan info resmi. Pastikan setiap permintaan pembayaran Anda didokumentasikan secara formal, misalnya dengan mengirimkan faktur. Langkah hukum jika pembayaran tertunda. Langkah hukum yang dapat diambil. Surat peringatan. Kirim surat peringatan atau somasi melalui pengacara jika klien tidak membayar. Gugatan perdata. Jika tidak ada tanggapan, Anda dapat membawa masalah ini ke pengadilan atau arbitrase sesuai kesepakatan kontrak. Layanan escrow.
Gunakan layanan escrow pada platform freelancing untuk mengurangi risiko pembayaran tertahan. Kewajiban pajak bagi freelancer. Wajib lapor. Sebagai freelancer, Anda berkewajiban melaporkan seluruh penghasilan dalam laporan SPT tahunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Freelancer wajib melaporkan seluruh penghasilannya dalam surat pemberitahuan tahunan. NPWP. Pastikan Anda memiliki NPWP untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Jenis pajak. Kenali jenis pajak yang berlaku bagi freelancer. PPh Pasal 21, diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016, berlaku bagi freelancer yang memiliki hubungan kerja dengan klien. PPh Final UMKM. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, freelancer dengan omzet di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun dikenakan tarif pajak final 0,5%. Tips sukses menjadi freelancer. Pahami kontrak. Pelajari dan pahami setiap detail dalam kontrak kerja. Tetapkan batas waktu. Tetapkan batas waktu yang realistis untuk menyelesaikan pekerjaan. Jaga komunikasi. Komunikasi yang baik dengan klien sangat penting. Panduan hukum untuk pekerja lepas atau freelancer. Memulai karir sebagai freelancer di Indonesia? Pastikan Anda memahami dasar-dasar hukum yang melindungi hak dan kewajiban Anda. Perlindungan hak cipta, karya Anda, hak Anda. Freelancer yang bekerja di bidang kreatif, seperti desain grafis, penulisan, atau pengembangan perangkat lunak, harus memahami hak cipta atas hasil karyanya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta karya memiliki hak moral dan ekonomi atas hasil karyanya. Namun, jika ada ketentuan dalam kontrak yang mengalihkan hak cipta kepada klien, maka hak tersebut dapat berpindah tangan. Oleh karena itu, penting untuk membaca kontrak dengan cermat sebelum menyetujui ketentuan tersebut. Hak moral dan ekonomi. Anda memiliki hak moral, atribusi, dan ekonomi, eksploitasi, atas karya kreatif Anda, seperti desain grafis atau konten tertulis. Ketentuan kontrak. Perhatikan klausul kontrak terkait hak cipta. Jika ada transfer hak cipta, pastikan Anda memahami implikasinya. Selesaikan sengketa dengan bijak. Jika terjadi perselisihan antara freelancer dan klien, penyelesaian dapat dilakukan melalui beberapa cara. Mediasi. Proses ini melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu mencapai kesepakatan. Arbitrase. Jika tertera dalam kontrak, sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase yang lebih cepat dibandingkan pengadilan. Pengadilan. Freelancer dapat mengajukan gugatan perdata jika tidak ada jalan keluar lain. Lembaga pendukung, BANI. Badan Arbitrase Nasional Indonesia, BANI, adalah salah satu lembaga yang dapat membantu menyelesaikan sengketa secara profesional dan adil. Lindungi data pribadi Anda. Sebagai freelancer, Anda sering diminta untuk membagikan data pribadi, seperti nomor rekening, identitas, KTP, NPWP, atau informasi kontak. Hal ini berisiko jika klien tidak menjaga keamanan data Anda. Hal yang dapat dilakukan. Gunakan kontrak dengan klausul privasi. Tambahkan ketentuan tentang penggunaan data pribadi Anda untuk mencegah penyalahgunaan. Platform aman. Jika bekerja melalui platform freelancing, pastikan platform tersebut memiliki kebijakan privasi yang kuat. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ketahui hak Anda sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang mengatur perlindungan atas data yang Anda berikan kepada pihak lain. Contoh klausul privasi. Klien setuju untuk menjaga kerahasiaan semua informasi pribadi freelancer, termasuk tetapi tidak terbatas pada nomor rekening, identitas, dan informasi kontak. Klien tidak akan menggunakan informasi ini untuk tujuan selain yang berkaitan dengan proyek ini dan akan menghancurkan semua informasi pribadi freelancer setelah proyek selesai. Tips untuk freelancer. Jaga profesionalitas. Jaga komunikasi yang baik, penuhi tenggat waktu, dan berikan hasil kerja yang berkualitas. Manajemen waktu. Kelola waktu dengan bijak, hindari penundaan, dan tetapkan batas yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Cari pendampingan. Bergabunglah dengan komunitas freelancer, dapatkan bimbingan dari mentor, dan pelajari terus keterampilan Anda. Langkah selanjutnya, optimalkan kesuksesan. Pastikan Anda memiliki perjanjian kerja yang jelas, lindungi hak cipta karya Anda, dan berhati-hatilah terhadap penyalahgunaan data pribadi. Dengan memahami dasar-dasar hukum, Anda dapat membangun karir freelancer yang sukses dan aman di Indonesia. Pekerjaan freelance menjanjikan untuk pemula. Mencari pekerjaan freelance yang menjanjikan dan cocok untuk pemula?
Video ini akan membahas beberapa pilihan profesi freelance yang bisa kamu pertimbangkan. Pekerjaan-pekerjaan ini menawarkan fleksibilitas dan potensi penghasilan yang menarik. Analis dan konsultan bisnis. Profesi pertama yang cukup dicari adalah analis dan konsultan bisnis. Tapi sayangnya, tidak sembarang orang bisa melakukannya. Bahkan profesi ini dihargai dengan gaji yang cukup besar. Tugasnya adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi dari suatu permasalahan bisnis. Profesi ini adalah jenis pekerjaan freelance dengan tingkat stres yang cukup beragam, namun menawarkan jadwal kerja yang cukup fleksibel. Web designer dan web developer. Pekerjaan ini sedang banyak dicari mengingat hampir semua perusahaan menilai website penting bagi pemasaran mereka. Kamu yang memiliki keahlian pemrograman atau coding bisa menjadi web designer atau web developer untuk membangun halaman web bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Mengutip Universitas Multimedia Nusantara, penghasilan web developer pemula berkisar antara Rp4 juta hingga Rp10 juta per proyek. Voice over. Pekerjaan yang satu ini memang nampak menyenangkan. Tidak perlu memiliki suara yang bagus, yang terpenting adalah suaramu sesuai dengan yang dicari oleh perusahaan atau produk tersebut. Kamu mungkin akan terkejut dengan banyaknya peluang yang ada, untuk suara video game, pembacaan audiobook, instruksi e-learning, dan banyak lagi. Asyiknya, pekerjaan macam ini bisa dilakukan dari tempatmu sendiri atau tergantung kesepakatan dengan klien. Admin media sosial. Ide berikutnya adalah sebagai admin media sosial. Tidak hanya mengunggah konten, kamu juga bertanggung jawab mengelola media sosial secara keseluruhan. Mulai dari membalas pesan dari konsumen, merekap data pesanan online, serta membuat konten promosi dan pemasaran sesuai perencanaan dari pemilik produk atau brand. Kisaran pendapatan admin media sosial menurut UMN antara Rp2,5 juta hingga Rp4 juta setiap bulan. Data entry. Buat kamu yang masih kuliah atau fresh graduate, pekerjaan ini cukup banyak diminati. Data entry merupakan jenis pekerjaan yang cukup diminati di situs pekerja lepas karena tugasnya sangat mudah. Jika kamu mendapatkan proyek semacam ini, biasanya kamu hanya diberi tugas untuk memasukkan data ke database lewat form online yang sudah mereka sediakan. Pengajar les umum dan privat. Tidak hanya dunia teknologi dan perkontenan, bidang pendidikan juga masih menyediakan peluang bagi kamu yang ingin bekerja freelance. Kamu bisa menjadi pengajar les umum dan privat. Les privat biasanya lebih diminati freelancer karena waktu yang lebih fleksibel dan jumlah murid yang terbatas sehingga pembelajaran bisa lebih efektif. Pengajar les sedang banyak dibutuhkan karena banyak anak-anak yang butuh tambahan pelajaran setelah 2 tahun pandemi dan bersekolah dari rumah. Pekerjaan freelance lainnya. Penulis konten. Freelancer penulis konten juga sangat banyak dicari, mengingat semakin banyak perusahaan dan brand yang menyadari pentingnya konten artikel berkualitas untuk menaikkan citra perusahaan. Mengutip UMN, media sosial mendukung berkembangnya pola komunikasi melalui informasi tertulis ini. Apalagi jika kita memiliki pemahaman dan kemampuan di bidang SEO, nilai tawar kita akan semakin tinggi. Namun, untuk pemula biasanya akan mendapatkan penghasilan antara Rp2 juta hingga Rp4 juta. Perencana keuangan. Jika kamu memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang finansial, maka jenis pekerjaan freelance yang satu ini bisa kamu pertimbangkan. Jenis pekerjaan freelance yang berkutat dengan pembukuan, perkiraan arus kas, dan perhitungan pajak ini adalah salah satu yang diperkirakan akan terus tumbuh. Lagi pula meski jumlah pekerja lepas di bidang akuntansi dan financial advisor ini masih kurang banyak, namun sektor pekerjaan freelance ini termasuk yang memiliki bayaran tertinggi. Java Programmer. Java merupakan bahasa pemrograman multiplatform. Artinya, programming language ini bisa dijalankan di berbagai platform. Di masa depan, programmer yang menguasai bahasa pemrograman ini bisa dibilang prospeknya sangat cerah. Mengapa demikian? Karena yang membutuhkan sangat banyak. Selain itu, yang pasti bayaran yang diterima oleh programmer Java termasuk tinggi. Penerjemah. Belajar bahasa lain semakin mudah di era digital ini, di mana banyak kursus dilakukan secara online. Jika kamu sudah menguasai suatu bahasa asing, kamu bisa membuka usaha freelance sebagai penerjemah. Peran penerjemah banyak dibutuhkan terutama untuk menerjemahkan dokumen-dokumen penting, literatur, atau sebagai penerjemah verbal di acara-acara offline. Pendapatannya berkisar antara Rp6 juta sampai Rp10 juta per proyek. Kesimpulan. Dengan memahami aspek hukum dan praktik yang baik, freelancer dapat bekerja dengan lebih percaya diri, melindungi hak-haknya, dan memenuhi kewajiban hukum dengan baik. Sukses menjadi freelancer. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Jika kalian punya saran atau pertanyaan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.